Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Dia bilang gitu. Iya. Terus katanya Non Tarisa itu perempuan yang gak bener, ngerusak Mas Rafli. Makanya Bu Dewi itu nyuruh Bu Aminah buat ngusir kita, Non. Terus Bu Aminah gimana? Diem aja, Non. Kayaknya Bu Aminah itu takut sama Bu Dewi. Udah deh, Non. Kita cabut aja dari sini. Lagian apa enaknya sih Non tinggal di sini? Panas. Olive aja nggak betah. Apalagi ada si itu tuh, Botski. Udah budek. So ganteng lagi. Sebel. Maaf ya, Bapak dan Ibu tunggu di luar saja. Iya baik. Wah gawat. Kalau kayak gini kita mesti kasih tahu keluarganya. Iya, tapi kita kan nggak tahu di mana rumahnya, Jack. Oh iya, benar juga. Kita lihat tasnya aja. Oh ya, Coba lihat, ada nggak? identitasnya nggak ada. Dompetnya ada nggak? Nggak ada juga. Jangan-jangan jatuh atau nggak dicolong orang waktu itu ya. Zaman sekarang orang suka memanfaatkan keadaan sih buat mencuri. Terus gimana dong? Ya terpaksa kita harus menunggu dia sampai sadar. Wah, repot kalau kayak gini. Enggak, gila, repot banget. Jack, repot untuk membantu orang lain kan nggak apa-apa. Katanya kamu mau pulang. Saya akan telepon ke rumah untuk kasih tahu mama dulu ya. Jack, kasihan ya. Perempuan itu lagi hamil lagi. Kalau kejadian itu nimpa keluarga kita, gimana perasaan kamu? Lagi ngapain kamu, Lin? Nggak lagi ngapa-ngapain, mah. Lagi mau bersihin muka. Bagaimana? Pas nggak kebayanya? Pas, mah. Sebenarnya sih, kalau mau bagus dan enak dipakainya, kita harus pesan dulu. Tapi kan kita nggak punya waktu. Mah, jangan, mah. Kamu jangan mikirin bajingan ini lagi. Dia sudah jadi masa lalu buat kamu. Sekarang saatnya kamu mikirkan Darno. Bagaimana dia menurut kamu? Dia orangnya baik, mah. Lucu lagi. Kamu suka sama dia? Sekarang ini sih saya belum bisa bilang
saya suka atau enggak sama dia, Ma. Tapi Mama yakin lama-lama pasti kamu menyukai dia. Karena dia orangnya baik, alim, dan yang paling penting dia punya rasa tanggung jawab. Gak seperti bajingan itu. Nah sekarang kamu istirahat dulu dan jangan mikirkan bajingan itu lagi ya. Gila. Orang yang nabrak perempuan ini bener-bener kelewatan. Tanggung jawab. Kurang ajar. Kamu ngapain ngeliatin saya kayak gitu? Jack, Lina tuh hamil karena kamu. Dan kamu juga lari dari tanggung jawab, iya kan? Kamu jangan ngubung-ngubungin kasus saya dengan kasus ini dong. Beda. Kalau dalam kasus saya, Lina juga ikutan bersalah. Tapi dalam kasus ini, perempuan ini benar-benar nggak tahu apa-apa. Dok, bagaimana keadaannya dok? Apakah kalian dari keluarga wanita yang mengalami kecelakaan ini? Bukan dok, kami hanya orang yang kebetulan menolong dan membawanya ke sini. Lantas bagaimana? Karena kasus ini adalah kasus kecelakaan, apakah kalian bisa membantu sampai tuntas? Iya dok, kami akan segera melaporkannya ke polisi biar mereka yang mengambil keputusan. Oke, kalau begitu sebaiknya Anda hubungan dulu dengan petugas administrasi rumah sakit ini. Tapi saya mohon maaf, saya tinggal dulu ya. Terima kasih dok, makasih. Jack, lebih baik kamu lapor ke polisi sekarang ya. Iya deh kalau gitu. Aku pergi dulu ya. Iya. Kamu jangan kemana-mana, di sini ya. Jack, kamu telah melakukan hal yang benar. Saya bangga sekali sama kamu, Jack. Saya selalu berharap kamu selalu bisa melakukan hal yang benar seperti ini. Katanya Non Tarisa itu perempuan yang gak benar, ngerusak Mas Rafli. Makanya Bu Dewi itu nyuruh Bu Aminah buat ngusir kita, Non. Kok Jackie belum datang juga sih? Jangan-jangan Gimana? Sorry, kenalkan ini Pak Wijanto yang menangani kasus ini. Ibu itu di mana, Pak? ibu itu masih dalam perawatan. Sekarang lebih baik kita mengurus administrasinya aja dulu, Pak. Mari, Bu. Silakan. Makasih sedikit, Aris. Aman ya? Enggak, Bu, makasih. Bu, saya duluan ya. Nah, saya mau bicara sama kamu.
Masuk. Ada apa sih? Tutup pintunya. Kenapa? Kamu tahu nggak semalam saya nggak bisa tidur? Kenapa nggak bisa tidur? Pasti gara-gara nyamuk ya? Bukan. Cuman saya mikirin omongannya Kak Dewi. Memangnya Kak Dewi ngomong apa sama kamu? Dia bilang saya ini perempuan yang nggak bener, yang bisa merusak kamu. Dan saya nggak pantas berada di rumah ini. Seumur hidup saya nggak pernah terhina seperti ini, Raf. Makanya sekarang juga saya akan angkat kaki di rumah ini. Riz, jangan gitu dong, Riz. Kamu tahu apa yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sewaktu beliau menjalankan agama Islam, sewaktu beliau menyebarkan agama Islam. Beliau menerima cacian, makian, difitnah, dan juga bahkan deraan fisik beliau terima. Tapi beliau menjalankan teruskan apa yang diyakininya. Hello, Raf. Saya bukan Nabi. Saya Tarisa yang baru belajar agama Islam. Saya tahu, Riz. Saya itu cuma ambil contoh aja Nabi Muhammad. Bukan berarti kamu harus seperti beliau, enggak. Saya rasa nggak ada yang mampu manusia di dunia ini untuk bersikap seperti beliau. Maksud saya itu begini, kalau kamu yakin, ya kita itu harus jalan terus dengan keyakinan kita. Jangan justru kita mundur dan bahkan kita lari dengan keadaan yang kita jalani. Kalau kita lari dari masalah yang kita terima, ya justru nggak akan nyelesain masalah kan. Yang ada malah kita akan selalu dikelilingi oleh masalah tersebut. Tapi saya sakit, Raf. Sakit. Iya, tapi apakah rasa sakit itu akan mengalahkan kita? Jangan dong, Riz. Kita itu baru berjalan sedikit. Masih banyak lagi perjalanan yang harus kita lalui. Dan akan masih banyak lagi rasa sakit yang akan kita terima nantinya. Tapi kita harus jalan terus dengan keyakinan kita. Insya Allah, suatu hari nanti kita pasti akan menemukan sebuah kebahagiaan yang tiada nilainya. Ya kan? Itu yang saya senengin sama kamu. Kamu selalu bisa nenangin hati saya. Cuman yang saya suka bingung ya, kenapa orang seperti kamu yang suka ngasih nasihat masih juga suka emosi? Ya, namanya juga manusia biasa. Bisa aja kamu berdalih. Udah azan, kita sholat yuk. Kita sholat, kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita minta kekuatan kepada Allah. Dan setelah itu kita minta jalan keluar apa yang harus kita jalani. Mau gak? Mau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, sinarilah hati kami ya Allah, sebagaimana Engkau menyinari bumi ini dengan matahari-Mu ya Allah. Amin. Bukakanlah pintu kami ya Allah akan hal-hal yang baik ya Allah. Amin. Dan tutuplah pintu hati kami akan hal-hal yang buruk ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Amin. Jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, kabulkanlah semua permohonan kami ini ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Al-Fatihah. Jack, ini anak kita. Kenapa kamu gak mau mengakuinya? Dia gak berdosa. Kita yang berdosa, Jack. Jangan sampai dia menjadi aja buat kita di kemudian hari.
Tidak. Tidak. Terimalah, Jack. Tidak. Terimalah, Jack. Tidak, Lin. Tidak. Terimalah, Jack. Tidak. 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 Astagfirullah. Win. Assalamualaikum. Jackie, ada kabar gembira nih. Iya, suami perempuan itu udah datang loh. Oh, bagus deh kalau gitu. Tahu dari mana dia? Dari polisi. Dia nyari-nyari istrinya, nggak pulang. Ya udah. Bagus deh. Tapi katanya sih dia mau ketemu kamu hari ini. Kamu bisa nggak? Aduh, Win. Aku kan baru bangun. Aduh, gimana sih? Mendingan kau mandi sekarang deh, Jack. Terus kesini. Ya? Ya udah deh kalau gitu. Saya tungguin loh. Bener ya? Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apalagi, Win? Saya Lina, Jack. Saya mohon jangan ditutup. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya tidak akan mengganggu kamu lagi. Karena lusa saya akan menikah. Saya hanya mohon kamu merestui anak kamu jadi anak orang lain. Terima kasih untuk segalanya, Jack. Selamat tinggal. Kamu nggak apa-apa, sayang? Nggak apa-apa. Bu, pamit, Bu. Mau kemana? Mau ke toko. Nggak kuliah? Kan udah libur. Aduh. Tarisa nggak diajak? Ya kalau dianya mau. Ya tanya dong sana. Ya deh. Kamu udah cerita belum sama Kak Dewi tentang kejadian semalam? Nanti aja deh, Bu, pulang dari toko saya baru ngomong sama dia. Ya. Saya ke Paris dulu, Bu. Bis? Saya mau ke toko, kamu mau ikut nggak? Ya, saya baru mau minta kamu anterin saya ke salon. Aduh, kamu nggak perlu ke salon segala, kamu kan udah cantik. Tapi rambut saya kaku kalau nggak krimba, terus kulit saya pecah-pecah kalau nggak luluran. Emang kamu nggak bisa luluran sendiri atau kerimbat sendiri? Mas? Ya udah kalau nggak gini aja, ke salonnya nanti sore atau kamu ikut saya ke toko karena di sebelah toko saya ada salon kok. Saya nggak bisa ke salon sembarangan, Raf. Ntar jadinya malah berantakan. Udah deh, nggak usah ke toko lah. Anterin saya ke salon aja. Kenapa sih sekali-sekali? Kemarin kan saya udah nggak ke toko, jadi hari ini saya harus kontrol. Ya udah, pergi aja sendiri. Bener. Kamu nggak marah? Enggak. Yakin? Kin? Udah, kalau gitu saya berangkat ya. Assalamualaikum. Gak bisa diandalin. Oleh! 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 Mana sih tuh anak? Oleh! Manggil orang itu jangan teriak-teriak. Sopan sedikit dong. Ini rumah, bukan hutan. Maaf ya Kak Dewi. Maaf. Diri kamu.
Coba hitung nah ada berapa? Ya Bu. Baru 9 Bu. Iya, iya. Takkan lagi coba yang pas nangkepnya ya. Iya Bu. Bu, lihat Olive nggak? Olive itu sedang disuruh ke warung sama si Boski. Beli tambahan beras buat sedekah. Kalau zakat fitrah sih ibu sudah serahkan ke masjid. Kamu mau zakat fitrah di mana? Di rumah kamu apa di sini? Zakat. Zakat fitrah tuh apa sih? Zakat fitrah itu semacam sedekah yang diberikan oleh umat Islam untuk membantu sesamanya. Dan dikeluarkannya setiap bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Dan ini hukumnya wajib loh buat orang yang mampu seperti kita ini. Terus Bu, dalam bentuk apa biasanya? Bisa beras, bisa uang. Nah kalau beras jumlahnya harus 3,5 liter per orang. Tapi kalau uang, kamu harus membayarnya dengan seharga beras yang biasa kita makan. Jadi kalau kamu biasa makan beras yang mahal ya dikalikan saja dengan harga beras tersebut. Begitu ya. Di samping zakat itu ada juga zakat mal atau zakat harta. Yang jumlahnya harus dikeluarkan sebanyak 2,5% dari harta yang disimpan kita. Nah sekarang kamu mau zakat fitrah di mana? Di rumah kamu apa mau di sini? Sini aja kayaknya ya. Nanti uangnya saya kasih Ibu ya. Boleh. Tadi kamu dimarahin Kak Dewi ya? Ya sebel cuma gara-gara manggil Olive aja langsung marah. Memang sih kalau manggil orang itu jangan keras-keras. Gak baik. Apalagi kamu perempuan cantik lagi. Iya. Saya nggak enak badan. Saya ke dalam dulu ya Bu ya dah. Bu, memang Non Tarisa itu lain ya Bu sama Non Karina. Kalau Non Karina tuh orangnya sopan santun, lembut. Kalau saya Bu lebih setuju Mas Rafli itu dapat Non Karina aja Bu, lebih cocok Bu. Teruskan lagi ngitungnya. Tarisa, Tante Tarisa. Tante Tarisa. Tante Tarisa. Ada apa Vila, Akbar? Kita main lur tangga yuk. Yuk. Ular tangga. Aduh tante gak bisa mainnya. Gampang kok, nanti kita ajarin. Iya. Daripada Tante Tarisa ngelamun, lebih baik kita main lur tangga aja. Sambil nungguin beduk. Oke. Tapi tungguin ya. Tante mau ganti baju dulu, oke? Oke. Akbar, Vila, masuk kamar, tidur siap. Tapi kita baru mau main sama Tante Tarisa, main lur tangga. Mama bilang masuk kamar, masuk kamar. Tante Tarisa, main lur tangganya diterusin nanti aja ya. Maju. Masuk ke kamarnya. Jangan ke kamar kalian, tapi ke kamar mama. Ya. Saya minta ya sama kamu. Jangan mengajari anak-anak saya untuk melawan saya. Maksud Kak Dewi apa? Sebentar Kak Dewi, saya mau bicara. Saya nggak ada waktu. Lama banget sih kamu. Saya udah mau pulang toh nggak? Kamu kenapa? Kayaknya lagi banyak pikiran. Nah, enggak kok, enggak apa-apa. Oh ya, gimana keadaan Ibu Bayi itu? Mbak Ratih namanya. Oh iya Mbak Rati, gimana keadaannya? Dia udah siuman. Sekarang udah dipindahin ke ruang perawatan. Kamu mau lihat? Boleh? Yuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mbak Rati. Kenalin, ini yang namanya Jackie. Jackie. Eko, Mbak, Jackie. terima kasih Mas Jeki. Kamu telah menolong istri dan anak saya. Kalau kamu tidak ada bantuan dari kamu, mungkin istri saya dan anak saya tidak diselamatkan. Sekali lagi, terima kasih Jeki. Ya, sama-sama Mas. Selama 10 tahun, kami menantikan kehadiran seorang anak. 10 tahun. Iya, dan kami berdua hampir putus asa. Oleh karena itu, berbahagialah orang-orang yang bisa mendapatkan anak. Karena anak itu adalah anugerah yang tak terhingga nilainya. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih pada kalian. Dan sebagai rasa terima kasih kami, karena bayi kami laki-laki, kami ingin memberikan namamu Mas Jeki. Wah, jangan Mbak, saya rasa itu terlalu berlebihan. Tidak, itu amat pantas buat orang sebaik kamu Mas Jeki. Dan saya berharap semoga bila dia dewasa nanti, dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan baik seperti kamu. Jack, saya rasa kamu harus menerimanya. Lucu banget sih. Gendonglah, Jeki. Nggak, jangan Mas, jangan. Jangan Mas, saya nggak bisa. Gak apa-apa, gendonglah. Berikanlah nama kamu pada anak ini. Ayo Jack. Ayo, ayo, gendonglah. Ayo. Ya. Oke. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya tidak akan mengganggu kamu lagi. Karena lusa saya akan menikah. Saya hanya mohon kamu merestui anak kamu jadi anak orang lain. Terima kasih untuk segalanya, Jack. Selamat tinggal. Kenapa Mas Jeki? Enggak, jangan. Jangan kasih nama saya sama anak ini, Pak. Jangan. Nggak pantas, nama saya nggak pantas buat dikasih ke anak ini. Saya orang jahat, Pak. Saya orang jahat. Kenapa? Jadi, Mas Eko, Mbak Rati, saya harus pergi. Mari. Kami ingin memberikan namamu Mas Jeki, dan saya berharap semoga bila dia dewasa nanti, dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan baik seperti kamu. Jack, kamu kenapa sih? Kamu tersinggung sama ucapannya Mbak Rati tadi? Iya. Jack, ngomong dong Jack. Saya malu. Saya malu. Saya nggak ngakuin anak saya sendiri. Kenapa kamu punya perasaan seperti itu, Jack? Selama ini kan kamu yakin kalau anak yang dikandung Nina itu bukan anak kandung kamu. Itu anak saya. Saya nggak mungkin nikahin Nina. Saya takut kehilangan masa muda saya. Dan begitu saya pegang bayi Marati, saya baru sadar bahwa bayi itu begitu rapuh. Bayi itu butuh seorang yang bisa ngelindungi.
kejaga. Bayi itu butuh orang tua. Tapi saya nyanyiin anak saya sendiri. Gak bisa. Saya mesti jaga anak saya. Saya mesti jaga anak saya. Alhamdulillah. Akhirnya Tuhan membukakan pintu untuk kamu, Jack. Kalau gitu, kenapa kamu sekarang gak ke rumah Lina aja? Ajak dia segera menikah, Jack. Gak mungkin, Win. Gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Besok Lina akan nikah dengan orang lain. Apa? Saya berdosa, Win. Saya berdosa. Saya udah nyanyiin anak saya sendiri. Iya. Anak saya sendiri, Win. Udah, Jack. Berdosa. Hei, Riz! Gua pikir lo nggak akan datang sini lagi. Nggak suka. Gue pulang nih. Tunggu. Gue suka banget. Bahkan gue sangat merindukan lo. Tapi dengan kejadian semalam, gue takut lo marah dan membenci gue. Semakin gue marah sama lo, dan semakin gue benci sama lo, semakin gue pengen ketemu lo. Itulah yang namanya cinta, Riz. Tapi lu nggak pernah mau mengakuinya. Akuilah, Riz. Dan please, udah deh, gak usah ngomongin itu terus, bosen. Pertama, gue tuh kesini mau lihat keadaan lo. Ya, seperti yang lu lihat. Keadaan gue baik-baik aja. Iya, dan kedua, gue mau curhat. Tapi gue mau kesalahan dulu ya. Kok lu sendirian? Kenapa nggak sama Rafli? Dia kan pacar lo. Dia lagi sibuk ngurusin keluarganya. Udah, gue pergi dulu. Jangan kemana-mana, tungguin gue. Jadi Tarisa nggak ke sana? Enggak, Bu. Mamangnya bilangnya mau ke sini. Wah, perginya aja nggak bilang. Jadi Bu pikir pasti dia ke sana. Dia bilang nggak sama Olive? Enggak juga. Ya udah, Bu. Kalau gitu biar saya coba aja telepon ke handphonenya dia, ya. Iya deh. Dah. Wassalamualaikum. Pasti pergi sama Denny. Gimana? How do I look? Pasti Rafli akan langsung dirawat di rumah sakit. Karena dia kena serangan jantung begitu ngeliat rambut ini. Gue tadi mendadak mendapat ide yang sangat cemerlang. Selama ini kan Rafli pengennya gue mengerti kondisi keluarganya dia. Nah, sekali-sekali dong dia ngertiin gue, termasuk dengan kondisi rambut gue seperti ini ya. Riz, cara lu untuk mendapatkan pengakuan bener-bener aneh, tau gak? Terus kalau Rafli dan keluarganya gak bisa menerima dengan rambut lu yang merah menyala ini gimana? Tenang aja. Lu bisa datang ke rumah gua. Karena gua akan menerima lu dalam bentuk apapun. Sekalipun lu tanpa rambut.
Yuk, masuk. Ini benar-benar penghinaan buat kita. Masa dia pergi begitu saja tanpa pamit sama sekali? Ibu harus usir dia. Tindakannya benar-benar sudah keterlaluan. Baru beberapa hari dia tinggal di sini aja, dia sudah berani berbuat seperti itu. Apalagi nanti, dia pasti akan berani menginjak-injak kepala kita. Ibu harus usir dia. Atau saya akan mengusir. Jangan, Bi. Biar ibu yang bicara sama Rafli. Percuma. Pasti dia membela pacarnya itu. Yang membawa Tarisa ke sini kan Rafli. Jadi biarkan saja Rafli yang bicara sama dia. Dan juga kalau menurut ibu, tindakan Tarisa itu masih dalam batas wajar. Karena dia belum mengenal budaya kita. Nggak mengenal bagaimana? Dia itu orang Indonesia juga yang kebetulan aja lama tinggal di luar negeri. Jadi dia udah pasti tahu dong yang namanya adat istiadat dan batas kesopanan negeri ini. Jadi nggak ada alasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rafli, kamu harus bisa mengajari pacarmu itu untuk bersopan santun. Kasih tahu, Bu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.